Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Agista Bunga Kirani akan menjelaskan sedikit materi tentang PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang untuk membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI berperan penting dalam membentuk dasar negara dan pemerintahan. Dalam sidangnya, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, juga membentuk lembaga-lembaga negara seperti KNIP dan TKR. PPKI merupakan tonggak awal berdirinya pemerintahan dan NKRI. Poin pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di Pejambon, Gedung Pancasila untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Sidang pleno dipimpin oleh Soekarno dan diawali dengan acara pemandangan umum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun sebelum sidang resmi dimulai, muncul isu krusial terkait rumusan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menimbulkan keberatan dari kelompok Kristen Protestan dan Katolik karena dianggap tidak inklusif. Isu ini menjadi penting dan mempengaruhi proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim untuk membahas sila pertama yang menimbulkan kontroversi dan mengandung prasa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah diskusi serius, mereka sepakat untuk mengganti kata-kata tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, untuk mencapai kesepakatan dan menghindari perpecahan. Kemudian kesepakatan ini disampaikan dalam sidang PPKI oleh Bung Hatta. Beliau menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan nasional dan tidak memihak kelompok saja. Dengan perubahan ini, maka lahirlah teks Pancasila yang definitif dan menjadi dasar negara Indonesia. Lalu, sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Sidang dimulai pada jam 3 sore. Agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu, yakni pasal 3 dari aturan pelarian. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan presiden dipilih oleh PPKT. Atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilih R. Soekarno menjadi Presiden RI dan DRS Mohatta sebagai Wakil Presiden RI. Sesudah itu pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan ditambahan disetujui. Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Lalu, 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, yaitu membahas hasil kerja panitia kecil. Sebelum dimulai, Soekarno telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singo-Dimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya atau penjabatnya. Otto Iskandar menyampaikan hasil kerja panitia kecil tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. 1A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Borneo atau Kalimantan, D. Sulawesi, E. Maluku, F. Sunda Kecil, G. Sumatera, H. Jawa Barat. Nah, di samping 8 wilayah yang sudah disebutkan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat, masih ditambah seperti daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai departemen atau kementerian
NKRI itu terbagi atas 12 departemen. Untuk yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga Kementerian Kehakiman, keempat Kementerian Keuangan, kelima Kementerian Kemakmuran, keenam Kementerian Kesehatan, ketujuh Kementerian Pengajaran, dan kedelapan Kementerian Sosial, dan yang kesembilan Kementerian Pertahanan, ke-10 Kementerian Penerangan, dan yang ke-11 Kementerian Perhubungan, lalu yang ke-12 Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara.